Ramadan Sananta cetak brace pertama, pimpin kebangkitan DPM FC lawan ex-tim Sadil Ramdhani cek waktu Brunei, 27 Juli tahun 2025. Sinar baru mulai terlihat di Brunei Darussalam. Di tengah langkah adaptasi dan eksperimen susunan pemain oleh pelatih Jamie McAllister, satu nama muncul dengan sorotan terang, Ramadan Sananta. Striker muda asal Indonesia ini membuktikan diri sebagai andalan baru DPM FC. Usai mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-1 atas Sabah FC, tim yang pernah diperkuat Sadil Ramdhani. Sananta bangkit di laga kedua dalam pertandingan uji coba kedua yang digelar pada Minggu sore 27 Juli tahun 2025. Sananta tak diturunkan sejak menit pertama. Namun ketika akhirnya dipercaya tampil, ia menjawab dengan gaya. 2 gol langsung ia lesakkan, mengantarkan DPM FC meraih kemenangan atas klub asal Malaysia itu. Tidak banyak informasi resmi mengenai jalannya pertandingan, namun berdasarkan laporan dari akun fanbase @DPM fans di Instagram, Sananta mencetak brace alias 2 gol. Yang menarik, ini bukan hanya kemenangan biasa, melainkan kemenangan balasan. Setelah pada laga pertama sehari sebelumnya DPM FC tumbang 1-3 di Stadion Likas, kandang Sabah FC. Sebuah brace brilian dari Ramadan Sananta, tetapi kemenangan ini untuk seluruh skuad, tulis akun @DPM. Fans Seng, 2 gol pertama, sinyal kuat dari sang predator. Brace yang dicetak Sananta bukan hanya menjadi penentu kemenangan, tapi juga merupakan 2 gol perdananya bersama DPM FC sejak resmi bergabung awal Juli lalu. Torehan ini menjadi pesan kuat bahwa Sananta siap bersaing sebagai pilihan utama di lini depan klub yang bermarkas di Bandar Seri Begawan tersebut. Dari laga ke laga, ia menunjukkan progres yang menggembirakan. Jika di laga pertama melawan Sabah ia dipercaya menjadi starter namun belum mencetak gol, maka pada laga kedua justru dari bangku cadangan ia menunjukkan taringnya. Uji coba pertama Jati evaluasi. Dalam uji coba pertama melawan Sabah FC pada Sabtu malam 26/7, Sananta tampil sejak menit pertama dan mengenakan nomor punggung 10, sebuah angka simbolik yang biasa dikenakan pemain kreatif atau pemain penting dalam tim. Namun sayang, tim harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 1-3. Sabah FC mencetak gol melalui Bryce Daniel Ting dan 1 gol tambahan dari Miguel Cifuentes. DPM FC hanya bisa membalas 1 gol lewat striker asal Brasil, Jordan De Paula. Kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi penting. McAllister melakukan beberapa rotasi untuk laga kedua, dan hasilnya langsung terlihat. Perubahan susunan pemain serta mungkin pendekatan taktik yang berbeda membuat DPM mampu merespons balik dengan kemenangan. Langkah menuju Liga Malaysia yang lebih kompetitif. DPM FC bukan sekadar klub dari Brunei. Mereka adalah wakil tunggal dari luar Malaysia yang rutin berkompetisi di Liga Malaysia, dan masuknya Ramadan Sananta menambah dimensi kekuatan tim. Dalam pernyataannya kepada Malaysian Football League, Sananta menyebut motivasinya datang ke DPM adalah karena ingin melawan tim-tim berkualitas di Liga Malaysia. Ia menyadari betul bahwa jika ingin berkembang, maka ia harus keluar dari zona nyaman. Motivasi saya datang ke sini karena saya tahu persaingan antar klub di Liga Malaysia sangat ketat, ujarnya. Mereka punya kualitas dan teknik bermain yang bagus, ditambah lagi saya masih muda dan perlu percaya diri untuk meninggalkan negara asal Indonesia dan mencoba peruntungan di Liga Malaysia. Ambisi, adaptasi, dan pertemuan yang dinantikan. Sananta tidak datang ke Brunei hanya untuk menumpang lewat. Ia memiliki ambisi besar untuk membuktikan diri sebagai salah satu striker terbaik asal Indonesia di luar negeri. Selain ingin membantu DPM meraih hasil maksimal di Liga Malaysia, ia juga punya motivasi personal. Saya tidak sabar untuk bertemu mantan rekan saya, Musa Sidibe, yang sekarang bermain di JDT, dan saya juga mengenal pemain seperti Arif Aiman. Pertemuan dengan klub-klub top Malaysia seperti Johor Darul Tazim JDT, Selangor FC, dan Terengganu FC tentu menjadi panggung besar bagi Sananta. Jika mampu tampil konsisten, bukan tidak mungkin ia menarik perhatian klub yang lebih besar, atau bahkan kembali ke timnas Indonesia senior sebagai pilihan utama. Jadwal berikutnya, uji coba lawan Sumsel United. Setelah 2 kali menjajal Sabah FC,
DPA MMFC akan melanjutkan agenda uji coba mereka dengan menghadapi Sumsel United. Klub Liga 2 Indonesia pada 2 Agustus tahun 2025 mendatang. Laga ini akan menjadi uji mental tersendiri bagi Sananta karena ia akan menghadapi tim dari negara asalnya sendiri. Apakah ia akan kembali mencetak gol? Akankah ia mengukuhkan diri sebagai mesin gol baru DPAMM? Potensi bangkitnya karier internasional Sananta setelah sempat melewati masa stagnan di musim-musim terakhir bersama Persis Solo dan PSM Makassar, Ramadan Sananta kini menemukan momentum kebangkitan di luar negeri. Kepindahannya ke DPAMM FC bisa jadi keputusan terbaik dalam karirnya sejauh ini. Dalam 2 laga uji coba, ia telah mendapat kesempatan sebagai starter dan cadangan, mencetak 2 gol, membantu tim meraih kemenangan melawan tim kuat. Langkah ini bisa membuka peluangnya untuk kembali ke radar pelatih timnas senior dan U23. Apalagi jika ia mampu menjaga konsistensi di Liga Super Malaysia. Penutup, Sananta dan jalan panjang di negeri orang. Ramadan Sananta tahu, jalan menuju puncak tidak akan mudah. Bermain di klub luar negeri, apalagi di tim seperti DPAMM FC yang dikelilingi pemain asing dan tuntutan tinggi, membutuhkan mental baja. Namun, brace perdananya ini menjadi pembuka yang sempurna. Ia tidak hanya mencetak gol, ia mencetak harapan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk para pencinta sepak bola Indonesia yang rindu menyaksikan striker lokal berjaya di luar negeri. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah Sananta mampu menjaga konsistensi? Atau ini hanya kilatan sesaat? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal sudah jelas. Ramadan Sananta telah memulai kebangkitannya. Dan itu dimulai dari Brunei.